Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafatul Zikria dengan NIM 1986206003131. Nah, kali ini dalam mata kuliah pembelajaran IPS Sekolah Dasar, saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya buat, yaitu tentang konsep-konsep ekonomi IPS atau geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Nah, di sini tujuan utama pendidikan IPS adalah menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik, serta memberi dasar pengetahuan sosial untuk kelanjutan jenjang di atasnya. Di perguruan tinggi IPS diberikan kepada para mahasiswa agar supaya menghasilkan guru IPS yang dapat menguasai konsep-konsep dasar secara esensial tentang ilmu-ilmu sosial dan mampu membelajarkan kepada peserta didiknya secara bermakna. Nah, pengertian ilmiah ialah bahwa pendidikan IPS disajikan secara sistematis dengan memperhatikan urutan isi yang logis, sedangkan secara fisiologis dimaksudkan bahwa pendidikan IPS disusun berdasarkan kondisi siswa, guru, ruang kelas, sekolah yang berbeda dalam kultur, harapan, aspirasi, perasaan, lingkungannya, dan faktor psikis lainnya. Hal ini berarti menuntut kemampuan guru dalam membelajarkan IPS khususnya kepada siswa di sekolah dasar. Oleh karena itu, guru harus memahami karakteristik dan tingkat perkembangan siswanya. Menurut Hasan, IPS sebagai pendidikan pengetahuan sosial berjadikan pada tujuan yang difokuskan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik melalui pengetahuan sosial dan budaya dalam bentuk kemampuan berpikir, sikap, dan nilai untuk dirinya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial dan budaya. Nah, kajian yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah kajian terhadap materi yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya di sekitarnya, tanpa perlu membatasi diri pada salah satu atau beberapa disiplin ilmu sosial. IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial dikembangkan dalam bentuk kurikulum akademik atau kurikulum disiplin yang memakai nama disiplin ilmu, contohnya geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi secara terpisah. Lalu selanjutnya yang A itu tentang menumbuhkan kepekaan sosial melalui belajar IPS. Nah, pada saat ini kepedulian sosial warga masyarakat terasa sudah mulai sangat menurun antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lain. Rasa kerjasama atau gotong royong yang pernah dilaksanakan oleh generasi dahulu sudah mulai luntur. Saat dahulu nuansa gotong royongan dalam kehidupan di kampung sangat terasa. Apabila ada anggota masyarakat yang memiliki hajatan atau keperluan yang harus memerlukan bantuan tenaga dan pikiran, para tetangga akan dengan senang hati datang membantu, baik diundang ataupun datang atas inisiatif sendiri. Sebagai contoh, saat ada acara resepsi pernikahan, sunatan, membangun rumah, membajak dan membersihkan rumput di sawah sampai memanen padi, dan bila ada anggota keluarga yang meninggal dunia, semua dikerjakan oleh anggota masyarakat secara bergotong royong tanpa mengharapkan imbalan atau diberi upah. Biasanya yang mempunyai hajat atau yang mempunyai kerja hanya menyediakan sekedar minuman dan makanan untuk mereka yang membantu. Perilaku hidup yang menonjolkan sikap individual dan kompetitif lebih banyak ditampilkan daripada berperilaku dengan penuh kebersamaan dan toleransi. Apabila ada pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dengan orang lain, biasanya tidak lepas dari unsur balas jasa yang berupa sejumlah uang untuk menghargai pekerjaan secara profesional. Dan kita bisa memulainya dari diri kita sendiri dan anak didik kita nanti. Pada anak-anak usia sekolah dasar akan sangat baik untuk dibiasakan hidup gotong royong dan bekerja sama melalui bimbingan dan tugas dari guru. Melalui konsep-konsep ilmu sosial sebagai dasar pengajaran IPS, siswa diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersikap dan menjawab tantangan serta problematika sosial yang ada di lingkungan siswa. Guru IPS harus dapat melihat isu-isu dan permasalahan sosial yang sedang berkembang, khususnya di lingkungan siswa, guna dijadikan bahan mengajar di kelas. Tentu saja bahan pengajaran yang diambil dari permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut ada toleransinya dengan materi bahasan yang ada pada kurikulum atau GBPP. Nah, selanjutnya yaitu yang B tentang konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Di sini secara harafiah, geografi berarti lukisan atau tulisan tentang bumi. Menurut Richard Hartshorne, geografi berkenaan dengan penyajian deskripsi sifat permukaan bumi yang bervariasi secara tepat, berurutan, dan rasional. Sedangkan menurut panitia ad hoc geografi menyatakan bahwa geografi mencoba menjelaskan bagaimana subsistem lingkungan alam terorganisasikan di permukaan bumi dan bagaimana manusia tersebar di permukaan bumi itu dalam hubungannya dengan gejala alam dan dengan sesama manusia. Dari dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa geografi berkenaan dengan gejala
yang terdapat di permukaan bumi, baik gejala alam, lingkungan maupun manusia yang meliputi sifat-sifat penyebaran serta hubungannya satu sama lain. Dengan demikian, dalam mempelajari gejala-gejala tersebut, geografi selalu meninjau lokasinya dalam ruang yang disebut permukaan bumi, termasuk proses perubahan dan perkembangannya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Ruang lingkup kajian konsep keruangan ini berkembang mulai dari konsep lokal, regional, sampai global. Konsep geografi atau konsep keruangan itu tidak lagi melihat kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, konsep geografi ini dapat disebut sebagai tingkat regional. Pengertian region atau wilayah atau kawasan menurut Peter Heget adalah bagian dari permukaan bumi, baik alamiah maupun binaan manusia, yang membedakan diri dari areal yang ada di sekitarnya. Dengan menerapkan pengamatan, penghayatan, dan prediksi tingkat regional dapat mengkaji perubahan dalam ruang yang disebut region atau wilayah. Penggeseran fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi pertanian, menjadi pemukiman, kawasan pertanian menjadi kawasan industri, jalan, lapangan, blok, dan sebagainya, membawa dampak pula pada perubahan tata air, tatanan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta mengakibatkan perubahan cuaca dan seterusnya. Dengan menerapkan analisis perspektif regional ini akan mampu memprediksi perkembangan dusun menjadi kota kecil. Nah, selanjutnya itu bagian yang C, yaitu tentang konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Di sini sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapannya itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Bangunan-bangunan sejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di Agra, dan Candi Borobudur di Indonesia yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia, tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat. Pengalaman buruk dari perang telah menjadi alat penyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan. Bahkan secara global meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. Sebaliknya, pengalaman negatif yang membawa malapetaka terhadap peluncuran umat menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Bagi kepentingan pendidikan, perang yang merupakan peristiwa sejarah itu juga menjadi ajang meningkatkan kesadaran, penghayatan, dan kewaspadaan peserta didik terhadap bahaya perang modern di hari-hari mendatang. Selanjutnya yaitu bagian yang ditutup tentang konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Di sini menurut H.W. Arendt dan Gerardo P. Siket, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan, namun berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Oleh karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan hari esok. Pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi 1. Menentukan pilihan, 2. Keinginan yang tidak terbatas, 3. Persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka, 4. Kegunaan alternatif sumber daya, dan 5. Penggunaan hari ini dan hari esok. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai sehingga persediaannya makin terbatas, sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Perubahan dan pengembangan aspek-aspek yang bersifat fisik, material saja tidak memecahkan masalah. Oleh karena itu, wajib dikembalikan kepada manusia sendiri, terutama pada akhlaknya. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah, dan tantangan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan hidup, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamatan kehidupan dengan lingkungannya.
Nah, selanjutnya itu yang E tentang konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, global. Di sini yang pertama itu tentang pengertian sosiologi. Menurut Selo Sumarjan menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan Frangha Hankis menurutnya sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia, studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Jadi jelas bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dengan ciri-ciri utamanya adalah sosiologi bersifat empirik, sosiologi teoritis, dan sosiologi bersifat nonetis. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Pengertian lain, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang relasi-relasi sosial, artinya bahwa manusia merupakan makhluk yang aktif mengadakan kontak-kontak dengan interaksi antara sosial yang berupa tingkah laku dan dapat saling mempengaruhi. Nah, yang kedua itu tentang ruang lingkup sosiologi. Di sini dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Apabila hubungan tersebut ditimbulkan oleh manusia yang aktif satu sama lain, maka akan terjadi interaksi sosial, hubungan sosial, dan interaksi sosial yang dialami manusia, lingkungannya makin lama makin luas dan makin berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang, sampai antara kelompok dan kelompok, antar bangsa dengan bangsa yang lain. Berhubungan dengan ruang lingkup, walaupun dalam sosiologi ada banyak pengkhususan atau spesialisasi yang berhubungan dengan bagian dari kehidupan sosial, di mana sosiologi dapat dipandang sebagai satu keseluruhan dari kelompok-kelompok ilmu sosial, tetapi tidak dari ruang lingkupnya. Sosiologi mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan spesialisasi yang objeknya atau ruang lingkupnya adalah menemukan hubungan-hubungan antara disiplin-disiplin lain dan memberi keterangan tentang sifat umum relasi-relasi sosial. Dan yang kedua, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat kategorik atau tidak normatif. Lalu ketiga, sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu yang diterapkan. Artinya, tujuan langsung sosiologi adalah memperoleh pengetahuan tentang masyarakat manusia, bukan menggunakan pengetahuan itu. Dan yang keempat yaitu sosiologi adalah ilmu pengetahuan abstrak, artinya ia lebih tertarik pada bentuk-bentuk dan pola-pola yang ambil dari suatu pola. Yang terakhir itu yang kelima tentang sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mencari generalisasi. Di sini Rakim Newton menyatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka itu sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan Selo Sumarjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Interaksi sosial merupakan dasar dari adaptasi, sebab sifat biologisnya yang khusus di mana manusia tidak dapat hidup menyendiri dan tergantung pada orang lain. Sedangkan yang menjadi dasar interaksi sosial adalah komunikasi, yaitu proses persatuan dan penerimaan dari stimulus simbolis dan cara bercakap-cakap, gerakan, atau tanda-tanda lain. Motif interaksi sosial yang terjadi sangat beragam, bisa bermotif ekonomi, budaya, politik, dan juga motifnya bisa bersifat majemuk. Motif interaksi biasanya dilandasi suatu tujuan tertentu. Motif dan tujuan dari pihak-pihak yang berinteraksi bisa sama bisa berbeda. Misalnya, interaksi antara produsen dan konsumen, motifnya ekonomi. Tujuannya di satu pihak menghasilkan dan menjual, di pihak lain memiliki dan membeli. Lalu selanjutnya yang ketiga itu tentang konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Di sini interaksi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media yang makin intensif serta makin meluas membawa dampak perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak terhadap opini, kecerdasan, nalar, wawasan manusia yang mengalaminya. Pengenalan iptek yang terbawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media berdampak luas terhadap tatanan sosial, baik material maupun non-material. Jenis permainan dan olahraga yang dahulu termasuk tradisional sekarang berkembang tidak hanya di negaranya sendiri, tetapi sudah menyebar ke segala penjuru dunia. Misalnya kesenian gamelan, kungfu, pencaksilat, dan taekwondo. Pertukaran
penunda pelajar dan pertandingan olahraga, penemuan pramuka tingkat daerah, nasional, serta antarnegara merupakan interaksi yang meluas. Peristiwa demikian itu tidak hanya terjadi interaksi manusia saja, melainkan juga terjadi pertemuan berbagai aspek sosial yang terbawa oleh kelompok-kelompok sosial tersebut. Hal seperti ini akan berdampak lokal, nasional maupun global. Misalnya yang berdampak positif, pertukaran pengalaman, kemampuan, dan nilai. Masalah sosial yang global ini merupakan penghancuran yang relatif cepat meracuni generasi muda. Oleh karena itu, untuk membendung arus dampak negatif tersebut, kita harus memperbaiki akhlak, mental, dan moral yang kuat pada masing-masing individu. Sebagai akibat interaksi sosial yang semakin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Perubahan dan kemajuan yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan, sedangkan yang berdampak negatif harus kita waspadai. Jika perlu, kita cari cara pemecahannya. Selanjutnya bagian yang F yang terakhir, yaitu tentang konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Di sini yang pertama itu tentang pengertian antropologi. Secara harfiah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Antropologi merupakan ilmu yang masih baru. Oleh karena itu, banyak yang mendefinisikan antropologi itu berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Antropologi khususnya antropologi budaya yang oleh Konradiningrat dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaan, sedangkan oleh A.E. Hubel didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitikberatkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Menurut Konradiningrat, dalam perkembangannya antropologi dibagi atas 4 fase. Fase pertama merupakan kisah perjalanan atau laporan-laporan yang merupakan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa di luar Eropa. Dan fase yang kedua yaitu timbul karangan-karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan manusia telah berkembang secara lambat atau evolusi dalam jangka waktu yang sangat lama, atau dari bentuk yang belum beradab sampai bentuk masyarakat tertinggi. Fase ketiga, pada saat ini ilmu antropologi dirasa penting karena bangsa Eropa sedang melancarkan penjajahannya di luar Eropa, sehingga antropologi menjadi ilmu praktis untuk penjajahan. Fase keempat, antropologi mengalami perkembangan luas karena bertambahnya pengetahuan dan ketajaman metode ilmiahnya. Nah, di Indonesia misalnya, dengan adanya antropologi akan memudahkan mengadakan pembangunan masyarakat pedesaan. Mengenai tujuan antropologi pada fase keempat ini adalah satu, akademikal, yaitu mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya masyarakat serta kebudayaannya. Yang B itu tentang praktis, yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat guna membangun masyarakat suku bangsa. Lalu antropologi merupakan ilmu yang relatif masih muda, yang baru berumur kira-kira 1 abad saja, menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran cara menggunakan ilmu ini dan menjadi pokok perbedaan paham antara berbagai aliran yang ada dalam kalangan para ahli itu sendiri. Secara kasar, aliran-aliran dalam antropologi dapat digolongkan berdasarkan atas berbagai universitas di beberapa negara di mana ilmu antropologi berkembang. Di Amerika, antropologi telah berkembang secara luas, artinya objek penelitiannya sama dengan terdapat pada fase keempat, tetapi dengan tidak melupakan fase-fase sebelumnya. Di Inggris pada mulanya menentang ilmu antropologi digunakan untuk kepentingan penjajahan. Namun setelah daerah penjajahannya merdeka, para sarjana Inggris memperhatikan berbagai masalah yang lebih luas mengenai dasar-dasar masyarakat dan kebudayaan. Di Eropa Tengah, ilmu antropologi masih bertujuan mempelajari bangsa-bangsa di luar Eropa untuk mencapai pengertian tentang sejarah penyebaran dari kebudayaan dari seluruh umat manusia di dunia. Di Eropa Utara, antropologi lebih menitik beratkan pada penyelidikan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa, terutama bangsa Eskimo.
Di Uni Soviet, ilmu antropologi menunjukkan bidang praktis, yaitu melakukan kegiatan besar dalam hal mengumpulkan bahan tentang aneka ragam bentuk masyarakat dan kebudayaan dari suku-suku bangsa di Uni Soviet. Di negara-negara bekas Inggris, terutama di India, metode-metode ilmu antropologi mendapat pengaruh besar dari aliran Inggris. Di India, antropologi digunakan untuk hubungan praktis untuk mencapai pengertian soal-soal kehidupan masyarakat yang heterogen. Di Indonesia sekarang baru mulai mengembangkan ilmu antropologi Indonesia yang khusus, artinya disetarakan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua itu tentang ruang lingkup antropologi. Di sini ruang lingkup antropologi itu sangat luas. Perhatian ilmu antropologi ditujukan kepada sifat-sifat khusus badani dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dari pergaulan hidup lainnya. Di Amerika Serikat, antropologi telah berkembang luas sehingga ruang lingkup dan batas lapangan penyelidikan paling sedikit mempunyai 5 masalah penelitian khusus, yaitu yang pertama, sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. Yang kedua, sejarah terjadinya mereka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Yang ketiga, sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Yang keempat, perkembangan penyebaran dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Dan yang kelima yaitu tentang mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Yang terakhir yaitu nomor 3 tentang konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Di sini pada hakikatnya perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Makhluk hidup selain manusia tidak mungkin dapat mengubah tatanan kehidupannya sampai mengglobal. Salah satu yang terus berkembang baik perkembangan, penerapan, serta pemanfaatannya adalah iptek. Dalam kehidupan umat manusia yang makin terbuka, persilangan kebudayaan bukan hanya merupakan tantangan melainkan sudah menjadi kebutuhan. Kenyataannya, negara-negara di dunia termasuk di dalamnya Indonesia secara sengaja melakukan pertunjukan kesenian keliling dunia, pertukaran pelajar antar negara, belum lagi pertemuan internasional berbagai pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam suasana yang demikian, manusia yang menjadi dutanya berinteraksi, sedangkan aspek budaya yang dibawa dan dibawakan bercampur baur. Dalam kondisi yang demikian, disadari atau tidak terjadi persilangan unsur-unsur kebudayaan. Demikianlah proses globalisasi budaya yang secara sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok manusia dan bahkan oleh negara-negara di dunia ini. Namun satu hal seperti telah dikemukakan terdahulu, kewaspadaan terhadap dampak negatif harus menjadi kepedulian kita semua. Tinjau dari konteks budaya dan antropologi, hal itulah yang wajib menjadi pegangan kita bersama. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang rangkuman yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.